Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Alfariani Dwi Mitra dengan NIM 7012402215 dari kelas 3G Sistem Informasi. Di sini saya akan mempresentasikan mata kuliah dari interaksi manusia dan komputer. Di sini sudah ada interaksi manusia dan komputer, yaitu membangun pengalaman pengguna yang intuitif. Dalam era digital yang terus berkembang pesat, interaksi manusia dengan teknologi menjadi semakin esensial. Presentasi ini akan mengupas tuntas konsep interaksi manusia dan komputer atau IMK, evolusinya, prinsip-prinsip dasarnya, hingga tren masa depan yang akan membentuk cara kita berinteraksi di dunia digital. Di sini kita masuk ke definisi interaksi manusia dan komputer. Apa itu interaksi manusia dan komputer? Interaksi manusia dan komputer atau human-computer interaction adalah disiplin ilmu yang mempelajari desain dan penggunaan antarmuka antara manusia dan komputer. Tujuan utamanya adalah menciptakan sistem komputer yang mudah digunakan, efisien, dan menyenangkan bagi penggunanya. Memahami bagaimana manusia berinteraksi dengan teknologi, mendasar antarmuka yang intuitif dan efektif, dan mengevaluasi pengalaman pengguna untuk peningkatan berkelanjutan. Baiklah, masuk ke slide selanjutnya, yaitu sejarah singkat dan evolusi IMK. Perjalanan IMK dimulai dari era antarmuka bisnis perintah yang berisi kompleks hingga antarmuka grafis yang ramah pengguna, dan kini menuju interaksi yang lebih alami dan interaktif. Dari tahun 1950-an sampai dengan 1970-an, era back dan baris perintah, yaitu interaksi terbatas, membutuhkan pengetahuan teknisi tinggi. Kemudian masuk ke tahun 1980-an, antarmuka grafis pengguna atau GUI, yaitu pengenalan mouse, icon, dan jendela, membuka akses ke publik luas. Kemudian dari era 1990-an sampai ke 2000-an atau era web dan mobile, yaitu desain responsif dan probabilitas menjadi kuncinya. Lanjut ke slide selanjutnya, yaitu lanjut ke prinsip-prinsip dasar desain IMK yang efektif. Mendesain sistem yang efektif membutuhkan pemahaman mendalam tentang prinsip-prinsip dasar yang berfokus pada kemudahan penggunaan dan pengalaman pengguna. Pertama, sederhana dan intuitif. Antarmuka harus mudah dipahami dan digunakan tanpa perlu pelatihan ekstensif. Kemudian ada umpan balik, yaitu sistem harus selalu memberikan umpan balik kepada pengguna tentang tindakan yang dilakukan. Kemudian ada fleksibel dan efisien, yaitu antarmuka harus mengakomodasi pengguna dengan berbagai tingkat keahlian dan kebutuhan. Kemudian ada lagi konsisten, yaitu elemen desain dan perilaku sistem harus konsisten di seluruh aplikasi atau situs web. Kemudian ada pencegahan kesalahan, yaitu dengan harus meminimalkan kemungkinan pengguna melakukan kesalahan. Ada lagi kontrol pengguna, yaitu pengguna harus merasa memiliki kendali atas sistem dan tindakan mereka. Kemudian ada peran user experience atau UX dan user interface atau UI dalam IMK. UX dan UI adalah dua komponen krusial yang saling melengkapi dalam menciptakan interaksi yang unggul. Masuk ke metodologi desain berpusat pengguna atau user centered design, yaitu pendekatan desain berpusat pengguna atau UCD, menempatkan pengguna sebagai inti dari seluruh proses desain, memastikan produk akhir relevan dan bermanfaat. Di sini sudah ada understand context, kemudian ada specify requirement, ada evaluate dan iterate, dan design solution, yaitu memahami konteks pengguna, mengidentifikasi siapa pengguna atau tugas mereka dan lingkungan pengguna. Kemudian yang kedua ada menentukan persyaratan pengguna,
yaitu menerjemahkan kebutuhan pengguna menjadi spesifikasi fungsional dan non-fungsional. Ada lagi mendesain solusi, yaitu membuat prototipe dan desain berdasarkan persyaratan. Ada lagi yang terakhir, mengevaluasi terhadap persyaratan, yaitu menguji desain dengan pengguna untuk memastikan memenuhi kebutuhan dan harapan. Lanjut, di sini ada tantangan dalam desain IMK modern. Sering kompleksitas teknologi yang mengikat desainer IMK menghadapi berbagai tantangan unik. Pertama, fragmentasi perangkat dan platform, yaitu memastikan pengalaman yang konsisten di berbagai ukuran layar, sistem operasi, dan perangkat. Ada lagi privacy dan keamanan data, yaitu menyimbangkan fungsionalitas dengan perlindungan informasi pribadi pengguna. Ada lagi aksesibilitas universal, yaitu mendesain agar produk dapat digunakan oleh individu dengan beragam kemampuan. Dan terakhir, kompleksitas sistem AI, yaitu menciptakan antarmuka yang transparan dan dapat dipercaya untuk sistem kecerdasan buatan. Lanjut, ada tren masa depan dalam IMK, AI, VR, dan lainnya. Masa depan IMK menjanjikan interaksi yang lebih mendalam, cerdas, dan imersif, mengubah cara kita berinteraksi dengan dunia digital. Pertama, interaksi berbasis AI, yaitu asisten virtual, personalisasi adaptif, dan prediksi perilaku pengguna. Yang kedua, ada antarmuka otak komputer atau BCI, yaitu potensi interaksi langsung dengan pikiran manusia. Kemudian ada realitas virtual dan augmented, yaitu pengalaman imersif yang mengaburkan batas antara dunia fisik dan digital. Dan yang terakhir ada komputasi wearable dan ubiquitous, yaitu integrasi teknologi yang lebih dalam ke dalam kehidupan sehari-hari dan lingkungan. Contoh IMK yang baik dan buruk. Di sini sudah memahami perbedaan antara desain yang efektif dan yang tidak dapat memberikan wawasan berharga. Di sini sudah ada dua gambar, yaitu gambar di sebelah kiri adalah contoh IMK yang baik dan sebelah kanan adalah contoh IMK yang buruk. Kenapa di sebelah kiri ini disebut dengan IMK yang baik sedangkan sebelah kanan adalah contoh IMK yang buruk? Karena di sebelah kiri ini adalah contoh IMK yang baik dikarenakan desainnya lebih minimalis dan teksnya mudah dipahami, kemudian fitur yang digunakan juga tersusun. Sedangkan gambar yang di sebelah kanan atau contoh IMK yang buruk adalah warnanya tidak kontras dan lemah, kemudian tidak jelas, teksnya tidak dapat dibaca, kemudian tidak tersusun. Jadi tujuan dari IMK yang baik dan buruk atau desainnya IMK itu adalah kalau yang baik itu mudah dipahami, jelas, dan bisa digunakan dan memudahkan pengguna. Nah, begitupun juga kalau IMK yang buruk sebaliknya, maka jika tidak jelas dan tidak rapi atau terdata, maka itu termasuk dalam IMK yang buruk. Baiklah, masuk ke slide yang terakhir, yaitu tentang kesimpulan dan langkah selanjutnya dalam desain IMK. IMK adalah bidang yang dinamis, terus merevolusi bersama dengan teknologi. Desain yang baik bukan hanya tentang estetika, tetapi juga tentang menciptakan pengalaman yang bermakna dan efisiensi bagi pengguna. Jadi langkah kita selanjutnya dalam desain IMK yaitu pertama, terus belajar dan beradaptasi, yaitu ikuti tren teknologi dan metodologi desain terbaru. Kemudian kolaborasi lintas disiplin, yaitu bekerja sama dengan insinyur, pemasar, dan pemangku kepentingan lainnya. Kemudian prioritaskan pengguna, yaitu selalu tepatkan kebutuhan dan pengalaman pengguna di garis depan desain. Dan yang terakhir adalah inovasi berkelanjutan. Jangan takut untuk bereksperimen dan menemukan cara baru untuk berinteraksi. Dengan pendekatan yang berpusat pada manusia dan pemanfaatan teknologi secara cerdas, kita dapat terus membangun jembatan interaksi yang intuitif antara manusia dan dunia digital. Baiklah, dengan berakhirnya slide yang terakhir tadi dan kesimpulan yang sudah saya bacakan, maka berakhir pula presentasi dari mata kuliah interaksi manusia dan komputer ini.
Saya akhiri, mohon maaf atas segala kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.